Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulan Ramdia Supraba Putri dari IKT 6A kelompok 6 yang akan membahas mengenai ayat-ayat tentang jiwa dalam Al-Quran atau macam-macam nafsu, yang dimana dalam surah Al-Qiyamah ayat 75 yang membahas mengenai nafsu lawamah, yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, yang dimana isi kandungan ayat tersebut, Allah bersumpah dengan nafsu baik yang mencela dirinya karena kurang sempurna melakukan amal soleh dan melakukan perbuatan buruk. Nah, Allah bersumpah dengan dua hal, yaitu bahwa akan membangkitkan manusia semua untuk perhitungan amal perbuatan dan pembalasan. Nah, yang dimana nafsu lawamah ini maksudnya bila ia berbuat kebaikan, ia juga menyesali kenapa ia tidak berbuat lebih banyak. Nah, apalagi kalau ia berbuat kejahatan. Dalam tafsir Al-Misbah, katalah pada awal ayat di atas ada yang memahami sebagai sisipan yang berfungsi menguatkan kata sesungguhnya, yakni aku bersumpah. Juga ada yang memahaminya dalam arti tidak. Nah, kata lawamah di sini terambil dari kata lama yang berarti mengecam. Yang dimaksud di sini adalah menyesali sehingga mengecam dirinya sendiri. Nah, sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir, Al-Hasan berkata, di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan hari kiamat dan Allah tidak bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Yang dimana Imam Qatadah berkata, bahkan di dalam ayat ini Allah SWT bersumpah dengan menyebutkan kedua-duanya sekaligus. Nah, demikianlah yang dikisahkan oleh Ibnu Abi Hatim. Selanjutnya Ibnu Jarur berkata, Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami dari Al-Hasan bin Muslim dari Sa'id bin Juhair tentang firman Allah SWT, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Lalu Ibnu Abbas menjawab, dia adalah jiwa yang tercela. Sedangkan Ali bin Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid, beliau mengatakan maksudnya adalah dia menyesali apa yang telah silam atau kemudian mencela dirinya sendiri. Kemudian dari surah Yusuf ayat 53 mengenai nafsu amarah bisu, yang dimana artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang dimana isi kandungan ayat tersebut jangan sekali-kali seseorang menganggap bahwa dirinya terbebas dari kesalahan dan dosa. Nah, jangan mengira bahwa dirinya suci dan bersih, karena dosa, penyimpangan, dan kesesatan selalu menyelimuti kita. Merasa diri bersih dan tidak pernah bersalah akan munculnya watak angkuh dan sombong pada diri seseorang, meski sesungguhnya selalu berada dalam kondisi terancam bahaya. Namun, di sini hendaknya ia tidak merasa berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah SWT, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, adapun menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah lanjutan ucapan istri Al-Aziz yang menggoda Yusuf, yang dimana setelah pengakuannya yang lalu, dia melanjutkan bahwa aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan dan dosa karena nafsu selalu berbisik dan mengidam-idami. Karena nafsu demikian itu halnya aku menggodanya. Memang nafsu selalu menyuruh kepada keburukan kecuali yang dipelihara Allah, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Muhammad Syed Tontowi juga memahami ayat ini dan ayat yang lalu sebagai gambaran dari ucapan istri Al-Aziz, ulama kontemporer yang juga pemimpin tertinggi Al-Azhar, menulis bahwa wanita itu seakan-akan berkata, nah, walaupun aku mengakui bahwa dia termasuk sekelompok orang-orang yang benar dan mengakui pula bahwa aku tidak mengkhianatinya di belakangnya, kendati semua itu aku tidak membebaskan diriku atau menyucikan dari kecenderungan dan hawa nafsu serta upaya menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar. Akulah yang menyampaikan kepada suamiku pada saat aku terperanjat bertemu di pintu, dan ketika emosi aku memuncak bahwa apakah pembebasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau siksa yang pedih. Dan selanjutnya menurut tafsir Al-Azhar yang dikatakannya bahwa nafsu manusialah yang selalu mendorongnya sehingga kadang-kadang tergelincir dalam meniti titian hidup. Nah, kecuali orang-orang yang dikasihani oleh Tuhanku, hanya orang yang dikasihani oleh Allah SWT yang diberi petunjuk dan hidayah, orang semacam itulah yang terlepas dari rangsangan hawa nafsu.
Dan akhirnya Zulaikha mengakui kesalahannya bahwa dia adalah orang yang benar-benar yang bersalah karena tidak dapat mengendalikan nafsunya, dan sekarang dia telah menyesal dan telah taubat. Selanjutnya dalam surah Hud ayat 105 yang membahas mengenai jiwa yang celaka atau bahagia, yang dimana artinya dikala datang ayat 11 jiwa yang celaka atau bahagia, yang dimana artinya dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Nah, dalam isi kandungan ayat tersebut, ketika hari itu datang, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara untuk menyampaikan hujah atau syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Dan pada hari itu manusia berbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan celaka yang akan masuk neraka dan golongan bahagia yang akan masuk surga. Dan dalam tafsir Al-Azhar, yang dimana artinya bila hari yang datang tidak ada yang akan bercakap seorang diri pun kecuali dengan izinnya. Di sini dibayangkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya hari itu kalau hari itu datang, hari yang tidak akan diundur-undur, hari yang telah dijanjikan karena masnya telah ditentukan di dalam rencana Allah SWT. Maka seorang juga pun tidak ada yang akan dapat mengangkat mulutnya karena kehebatan dan kedahsyatannya. Di dalam surah An-Naba ayat 78 atau 38 disebutkan bahwa roh, yaitu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain tegak berdiri bersyaf, namun tidak satu jua yang berani membuka mulut untuk bercakap, menunggu izin dari Allah SWT. Maka bersidanglah majelis kehakiman tertinggi itu, dan setelah pemeriksaan yang teliti itu keluarlah keputusan. Maka dari antara kamu ada yang akan celaka dan ada yang berbahagia. Dalam tafsir Al-Misbah, firman-Nya, la tukallimu nafsun, tidak ada yang satu jiwa pun yang berbicara, tidak harus dipertentangkan dengan ayat-ayat yang menginformasikan bahwa kelak di hari kemudian akan ada pembicaraan semisalnya, ingatlah suatu hari ketika diri datang untuk membela dirinya sendiri. Selanjutnya macam-macam jiwa menurut para ahli, yang dimana satu jiwa menurut Imam Syafi'i, yang pertama itu an-nafs amarah, yaitu nafsu yang condong ke arah tabiat badaniyah dan menyeru kepada kenikmatan dan syahwat yang terlarang oleh syariat. Dan yang kedua an-nafs lawamah, yaitu nafsu yang mendapat cahaya dari kolbu, kemudian kadang-kadang mengikuti kekuatan akal dan terkadang menyimpang sehingga membuatnya menyesal. Ia adalah sumber penyesalan karena merupakan awal munculnya hawa nafsu. Dan ketiga yaitu an-nafs al-mutmainnah, yaitu nafsu yang mendapatkan cahaya dari kolbu dan terbebas dari sifat-sifat yang hina. Dan yang keempat yaitu an-nafsu al-mulahimah, yaitu nafsu yang mendapat ilham berupa ilmu, ketakwaan, qanaah, dan kemurahan. Ia adalah sumber kesabaran dan syukur. Dan yang kelima itu an-nafs ar-radiyah, yaitu nafsu yang ridho kepada Allah dan tempatnya adalah keselamatan. Dan yang keenam itu nafsu al-mardiyah, yaitu nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bekas asarnya berubah karomah, ikhlas dan zikir. Dan yang ketujuh itu an-nafs kamilah, yaitu nafsu yang telah sempurna secara tabiat dan peringkat. Menurut jiwa menurut Imam Al-Ghazali yang pertama yaitu yang tenang, an-nafsu al-mutmainnah adalah jiwa yang berada pada perkembangan jiwa tatkala mendapatkan ketentraman dan kedamaian karena Tuhan. Yang kedua yaitu jiwa yang penuh penyesalan, an-nafsu al-lawamah adalah mencela. Secara lugawi, istilah al-lawamah mengandung arti amat mencela dirinya sendiri. Jiwa ini termasuk jiwa yang menyadari pikiran-pikiran, keinginan dan rohani karena pada taraf merupakan sebuah proses kembali pada Tuhan dan proses penghilangan pelanggaran. Dan yang ketiga yaitu jiwa yang memerintah atau nafsu al-amarah. Pada taraf ini termasuk jiwa yang belum dimurnikan atau dibersihkan dari sumber segala jenis perbuatan untuk memenuhi perbuatan-perbuatan dengan semua yang merupakan kemurkaan atau ghadab.
dan keinginan syahwat untuk menguasai jiwa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.